15 bulan akan menjadi 6 bulan. Usaha yang begitu luar biasa dan bagus yang mau diupayakan oleh Bapak Ridwan Kamil. Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Pertemuan kali ini itu melanjutkan part yang pertama, yaitu pembicaraan oleh Bapak Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan. Part yang kedua ini kita akan mendengar dari Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, juga peserta uji klinis ketiga vaksin COVID-19 ini. 15 bulan akan menjadi 6 bulan. Usaha yang begitu luar biasa dan bagus yang mau diupayakan oleh Bapak Ridwan Kamil. Tetapi sekali lagi, masyarakat Jawa Barat itu harus mendukung beliau dalam usaha yang luar biasa baik ini. Maka mari kita dukung pemerintah Jawa Barat untuk mensukseskan pendistribusian vaksin ini dengan luar biasa baik. Mari kita lihat dan saksikan video beliau. Tereng. Jadi alhamdulillah vaksinasi sudah dimulai di 7 daerah. Hari Jumat besok sisanya seluruh daerah di Jawa Barat sudah akan di-drop vaksin, dosis vaksin oleh pemerintah pusat. Sementara pembagian kerjanya adalah pemerintah pusat yang mengatur siapa yang divaksin. Oleh karena itu keputusan datanya by name by address ada di pemerintah pusat. Pemerintah provinsi mengkoordinasikan kota kabupaten, memastikan kelancaran dan eksekusinya ada di wilayah kota kabupaten. Nah, tujuan vaksinasi yang utama kita mendoakan seperti tadi harapan dari Pak Omhi, yaitu bisa menurunkan kesakitan kematian COVID ini secara masif di slide kedua, ya. Tapi karena tidak mungkin menyuntik seluruh warga, kita berharap 70% warga Indonesia atau 70% warga Jawa Barat itu cukup untuk menghasilkan kekebalan masyarakat atau herd immunity, di mana si 70% nanti melindungi yang 30%. Nah, tidak semua memang bisa divaksin. Orang yang banyak sakit, tadi darah tinggi ternyata banyak sekali. Kemarin juga di Hasan Sadikin itu dari total yang ditargetkan sekitar 60 sehari itu, yang tokoh-tokoh 15 gagal Kang Ipong karena rata-rata darah tinggi di atas 140. Bahkan Pak Wagub harus nunggu 3 jam karena kalau Pak Wagub darah tingginya stres aja gitu divaksin. Ditonton masyarakat ternyata tensinya nggak turun-turun. Setelah agak tenang ternyata bisa. Jadi nggak semua darah tinggi karena faktor penyakit, tapi kadang-kadang situasi. Kemudian nomor 4-nya harapan Bahi tadi ada di sana sehingga sosial ekonomi bisa normal. Saya sedang bertekad Omhi agar kalau lihat dari kapasitas kita ini butuhnya 15 bulan Pak untuk menyelesaikan vaksinasi. Menurut saya kelamaan. Jadi saya lagi men-challenge Jawa Barat. Kalau vaksin dari Pak Budinya ada, saya pengennya 6 bulan aja Pak. Tapi syarat 6 bulan itu berat Pak. Karena tempat penyuntikan puskesmas rumah sakit hanya ada 1.100. Itu untuk 15 bulan. Kalau mau 6 bulan saya harus minimal naikin jumlah tempat penyuntikan. Oleh karena itu saya butuh gedung bulu tangkis, gedung negara, gedung TNI, Polri yang bisa dikonversi sebagai tempat penyuntikan. Kalau mau 15 bulan yang berdampak pada ekonomi bisa menjadi 6 bulan Pak. Nah, itu salah satu yang sedang kami skenariokan, termasuk penyuntikannya. Kami sekarang punya 11.000 vaksinator istilahnya. Kalau mau 6 bulan saya butuh 40.000. Jadi very challenging, tapi mohon doanya kami sedang ikhtiarkan. Kemudian berikutnya, slide berikut, mohon izin. Nah, kita sedang fokus di usia yang 18-59, tapi yang lansia itu ada Pak, jadi jangan khawatir. Ini hanya kalau dipilih
yang tanpa harus ada rekom dokter yang saya tahu di usia ini. Tapi para lansia itu nanti ada, jadi kalau Om Hin mau itu ada nanti di tahap berikut, hanya harus dicek kondisinya tadi, ya karena ibu hamil atau orang yang sudah kena COVID itu termasuk yang tidak disuntik vaksin lah kira-kira begitu. Nah itu baru yang sisa-sisanya. Nah berikutnya prinsip dari pelaksanaan ini kita lakukan di fasilitas kesehatan. Kemudian Pak ada yang nanya gratis nggak Pak Gubernur? Nah gratis Pak. Tapi kalau menengah atas mau ikutan gratis dia harus ikut jadwal Pak. Jadi bisa kebagian Agustus, kebagian September kelamaan. Makanya saya setuju aspirasi dari kelompok bisnis boleh duluan tapi bayar dengan tempat dan prasarana yang ditentukan. Jadi istilahnya itu kalau mau ambil gratis bisa tapi ikut antrian dengan lain-lain, tapi kalau mau beda sendiri ingin duluan tentu ada konsekuensi kok. Saya kira itu adil ya, mereka yang mau kita fasilitasi, tapi yang ingin gratisan tentu harus ikut jadwal yang memang penuh keterbatasan. Kemudian berikutnya, slide berikutnya, di Jawa Barat ada 4 proses yang sekarang terus dilakukan. Kami melatih relawan untuk menyuntikan vaksin. Kemarin aja ramai yang disuntik ke Pak Jokowi katanya dianggap kurang pas karena sudutnya tidak 90 derajat dan lain-lain. Nah inilah pentingnya nanti pelatihan-pelatihan untuk memastikan ini benar. Kemudian simulasi terus kami lakukan supaya lancar, termasuk usulan kami Pak agar data-data siapa yang disuntik bisa diurus oleh daerah. Sekarang itu siapa yang disuntik diaturnya pusat Pak. Jadi kalau mereka nggak datang tuh kita nggak bisa ngelacak. Kayak kemarin jatah 10 yang datang 5, terus 5-nya kemana susah. Apa karena telat, nggak mau, kurang ongkos. Nah ini saya tidak terlalu meyakini sentralisasi ini akan mempercepat proses ini Pak. Saya lebih percaya desentralisasi. Serahkan aja ke daerah, nanti daerah yang ngatur, daerah yang punya data. Kalau nggak datang kita datengin atau kita geser ke daerah yang lebih butuh. Nah ini masalah vaksin saya terus sampaikan ke Pak Budi. Pak Budi Sadikin sampaikan bahwa tidak semua sesiap Jawa Barat alasannya itu. Jadi solusinya adalah Jawa Barat kirim surat menyatakan siap ngurus sendiri. Nanti diakses, kalau iya berarti manajemen tidak usah nunggu Menkes yang harus ngurus Republik. Biar Gubernur Jabar aja yang atur khusus Jawa Barat, insya Allah bisa Pak. Kemudian SK sudah saya siapkan dan distribusi vaksin sedang kami perbanyak gudang-gudang. Saya juga mohon infonya kepada pebisnis kalau ada gudang yang bisa dipinjam, karena dengan cuman 1,9 juta vaksin aja banyak daerah yang kewalahan. Mudah-mudahan Jawa Barat tidak terjadi pada saat puluhan juta vaksin nanti hadir. Kemudian berikut, ini di berikut nomor 7. Nah, kemudian Jawa Barat 70%-nya itu kurang lebih 36 juta, Pak Ipong ya, yang akan disuntikan. Di situ terlihat di data kelompok lansia juga ada, tapi didahulukan 194.000 tenaga kesehatan. Kemudian berikut vaksin yang akan disuntikan di Jawa Barat tentunya mengikuti distribusi pusat, yaitu Sinovac yang impor langsung, Pak. Hanya beda warna dari botolnya lah. Nanti Sinovac yang buatan Bio Farma yang saya jadi relawan itu yang akan mendominasi penyuntikan untuk Jawa Barat. Sisanya adalah merek-merek lain yang tadi disampaikan oleh Pak Budi Sadikin. Jadi jangan kaget nanti vaksinnya mereknya lain-lain seperti mobil, kira-kira begitu. Ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada Sinovac impor, ada Sinovac Bio Farma dan seterusnya. Kemudian di Jawa Barat kami sudah melatih dan sudah siap hampir 1.100-an puskesmas dan beberapa rumah sakit. Tapi setelah kami hitung, Pak Ipong, ini sanggupnya angka ini untuk 15 bulan, Pak. Pertanyaannya 15 bulan ekonominya bisa bertahan tidak gitu ya, menunggu kira-kira begitu. Makanya saya menantang diri sendiri, 6 bulan itu pun
Jangan sampai Jawa Barat siap 6 bulan ternyata vaksinnya nggak ada gitu. Jadi ini saya butuh komitmen juga dari Pak Menteri. Kemudian di Januari ini akan dilatih 9.000 penyuntik, Pak, sehingga total ada 11.000 dengan yang sudah ada. Mudah-mudahan dan sama juga Pak Ipong, ini sudah kami hitung secara matematika, ini untuk 15 bulan pekerjaan. Tapi kalau mau 6 bulan saya harus sampai 30 ribuan tadi, jadi kami sedang hitung juga. Vaksin sudah dilaksanakan di 7 daerah, banyak plus minusnya. Evaluasinya buat Pak Kusnandi, satu, nakes saja banyak yang nggak datang Pak Ipong, ya. Jadi kami sedang meneliti nggak datangnya itu korban hoax yang tidak mau atau dia kesulitan teknis, kami nggak paham karena datanya kami nggak punya, itu karena domain pusat. Nah, itulah yang mau saya urai dulu. Mudah-mudahan bisa berhasil. Kemudian ruang penyimpanan juga sudah ada semua, sementara Jawa Barat menyewa di Dispak punya Ciputra di Kopo, lain-lain sudah lengkap. Dan saya juga baru belajar tiap merek ternyata suhunya beda-beda. Kalau merek Sinovac harus disimpan di 28 derajat. Kalau Moderna minus 20, Pfizer minus 70. Kami khawatir di pengangkutan ya antara Bandung Tasik ke Puskesmas, ini sedang kita simulasikan jangan terjadi panas di perjalanan lah, kira-kira begitu. Kemudian tetap nah ini yang penting saya sampaikan ke semuanya. Saya kan relawan vaksin, Pak. Jadi suntikan pertama itu hanya pengkondisian, Pak Ipong, ya. Pengkondisian, jadi belum ada manfaatnya, baru pengkondisian. Suntikan kedua baru perangsangan, ibaratnya gitu. Nah, perangsangan ini juga butuh waktu berminggu-minggu. Jadi menurut Profesor Kusnandi, di tubuh relawan seperti saya, kekebalan itu baru muncul 3 bulan. 3 bulan sejak penyuntikan kedua. Jadi bisa saja setelah disuntik 1-2, belum sampai 3 bulan dia kena COVID karena antibodinya belum 90%, seperti yang saya punya karena sudah melewati 3 bulan. Nah ini edukasi ini harus penting supaya nggak euforia kali Bang, merasa sudah disuntik sekali 2 kali terus langsung euforia, buka masker, kerumunan, bikin acara, terus akhirnya kena COVID lagi lah, kira-kira begitu. Kemudian kita juga menyiapkan aturan-aturan terkait kewajiban vaksin sesuai undang-undang, karena situasinya darurat, sebenarnya yang menolak itu bisa kena sanksi dan lain-lain, tapi kita sekarang sedang proses edukasi untuk memastikan semuanya sukarela dulu lah, nggak pakai represif dengan persuasi. Saya kira itu persiapan Jawa Barat, jadi kita komit pengennya bisa lebih cepat dari target 15 bulan, supaya ekonomi yang Pak Hi tadi khawatirkan Jawa Barat bisa lebih dulu, tapi karena ada pembagian tugas tentunya tidak semuanya bisa kita kendalikan. Saya kira itu Pak Ipong kesiapan Jawa Barat, mudah-mudahan 2021 tahun pulih pandemi dan tahun pulih ekonomi. Atur nuhun.